nama saya Mainarden Muslimah, biasanya dipanggilnya Dian. Saya punya suatu bisnis yang namanya Sirka dan sekarang lagi concern ke satu produk yaitu Kava. Kava itu basically adalah selimut yang terbuat dari bahan selimut bayi. Selimut ini juga ada tangannya yang jadi kita bisa anget-angetan sambil ngerjain tugas, sambil nyopir, sambil baca buku kayak gitu. Dan kalau dilipat itu bisa jadi bantal kecil, jadi kita bawa kemana-mananya praktis. Nama saya Masyanan Gumelar, bisa dipanggil Gumelar. Umur saya 23 tahun, saya asal dari Semarang dan saya adalah owner dari mie Padang. Mie Padang itu sausnya kita kasih saus balado dengan ditaburi bumbu rendang, itu dagingnya daging rendang. Nama saya Ari Yudianta, saya tinggal di Pangenrejo, Purworejo, Jawa Tengah. Nama usaha saya Glugu Wood Art. Glugu Wood Art adalah usaha kecil menengah yang bergerak dalam bidang kerajinan, di mana kami mengolah limbah kulit kayu kelapa yang selama ini hanya menjadi kayu bakar, kita olah menjadi aneka macam kursi, lampu, dan mempunyai nilai estetika tinggi dan laku dijual. Ide awal dari bisnis ini adalah dari sebuah keisengan, di mana pohon kelapa di dekat rumah itu tumbang. Setelah dipotong, banyak menghasilkan sisa-sisa yang tidak terpakai. Sisa-sisa itu kemudian saya lihat mempunyai tekstur yang indah. Cuma bagaimana cara menghaluskan kayu kelapa ini menjadi sebuah permasalahan besar bagi saya. Setelah melakukan riset yang saya lakukan sendiri, mulai dari awal sampai akhir, akhirnya saya bisa mengolah kayu perca ini yang biasanya cuma menjadi kayu bakar menjadi kursi, dan akhirnya sekarang berkembang menjadi aneka macam kerajinan, baik lampu, kursi, dan lain sebagainya. Kita menggunakan event-event dan cara-cara yang aneh dan unik untuk biar nge-attract para consumer kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga pastinya pakai brand ambassador. Karena dengan brand ambassador itu kita bisa sekalian nge-attract followernya mereka. Contohnya kemarin kita juga nge-endorse fashion blogger gitu, fashion blogger. Dia tuh follower di Instagram udah banyak banget, dan itu karena dia ngepost produk kita, terus jadi semua ke-attract. Beberapa kali kita adakan kuis untuk makan gratis, ajak teman-temannya gitu, dan itu ya pengaruh banget. Apalagi untuk tahu tingkat kepuasan konsumen, biasanya yang paling gampang ya kalau mereka update ternyata enak, ya berarti enak. Kalau update ada komplain, kita langsung bisa ketahuan dari situ. Kalau misalnya makan gitu, kebetulan kita pol sebenarnya kita level 3 sebenarnya paling besar gitu. Cuma ada yang nekat juga sampai level 6, level 10 gitu. Biasanya mereka akan lambaikan tangan untuk minta minuman tambahan atau bahkan nyerah atau dibungkus, itu banyak banget. Tapi lambaikan tangan itu jadi tanda untuk manggil karyawan kita gitu. Teman-teman di Instagram gitu misalnya foto sendiri teman-temannya, atau biasanya juga jadi ngecek temennya karena paling nggak kuat sendiri, paling nggak kuat pedesnya, jadi mereka lambaikan tangan terus di foto gitu. Harapan saya ke depan, Glugu Wood Art ini bisa menjadi salah satu ikon, di mana nama Purworejo sendiri yang sudah terkenal dengan kayu glugu yang bagus, bisa lebih terangkat lagi dengan produk-produk saya ini. Kalau yang berandil besar atas kesuksesan mie Padang sampai sekarang ya jelas ibu saya, baik secara motivasi, baik secara mungkin menu, baik secara resep juga resep turun-temurun yang dikasihkan juga itu berpengaruh banget buat mie Padang sampai sekarang. Jadi pesan-pesan saya buat teman-teman di luar sana, sebenarnya bisnis atau wirausaha hanya seperti roller coaster aja. Jadi kadang ada naiknya, kadang ada turunnya, event naiknya lama dan turunnya cepat. Tapi yang pasti itu ya kayak sebuah permainan, kalau semakin dinikmati ya semakin asik. Lakukan sekarang, semua permasalahan bisnis itu pasti ada, dan permasalahan bisnis itu akan selesai, akan terjawab ketika bisnis itu sedang jalan. Optimis aja selagi keoptimisan kita itu ada dasarnya.